Karena Dinas Kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV tanpa teman-teman semua. Gitu, apresiasi. Kalau bicara jenis kelamin, biasanya laki-laki lebih nakal. Ampun. Saya doang ini lagi laki-lakinya. This is the end. Emang laki-laki selalu salah. Saya habis ini siap untuk dites HIV. Membuktikan bahwa saya laki-laki Dan baik-baik. siap disalahin gak nih? Banyak nggak sih yang takut kalau diperiksa tes HIV? Banyak sih kalau kita ngobrol-ngobrol gitu kayaknya masih banyak sih dok. Kasus ibu hamil itu dari Januari sampai dengan Mei 2026 ada 30. Ih banyak loh Kang Egi. 30 aduh lagi hamil lagi Berarti nih. ada 30 laki-laki yang diam-diam jajan gitu. Bisa jadi. Apa jangan sekarang cewek jajan juga ya? Halo Besti KPA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Eriska Lubis alias Bebek dan Besti saya nih. Egy Cahyanto. Nggak jadi Bung Egi nih, Ah, nggak jadi. Akang. Oh Akang. Dan Akang Egi, kita kembali lagi di episode 2 BTS. Bincang Tanpa Stigma. Ya. Gimana Kang Egi? Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yang bagian penting juga nih dari isu pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi. Hari ini kita sudah bersama Kepala Dinas yang sangat fenomenal. Kepala Dinas sangat fenomenal, beritanya hampir setiap minggu itu muncul, gitu kan? Berita-beritanya hampir setiap minggu muncul terus. Ya ada positif dan negatif, wajar ya dok ya? Wajar. Tapi selain pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa ya, capaian-capaian, penghargaan-penghargaan untuk dinas kesehatan ya cukup luar biasa juga. Tahun 2025 kemarin saya searching tuh sebelum podcast ini. Apa tuh? Ternyata 2025 dapat penghargaan, 3 penghargaan ya dok ya? Luar biasa. Gitu kan, 3 penghargaan, ada HIV bahkan termasuk penghargaan HIV, terus imunisasi sama TB kalau nggak salah tuh. Gitu. Padahal saja kita kenalkan Bu Kepala Dinas Kesehatan Bu Satya bersama Bu Kabid P2P Dr. Pepi. Selamat siang dok. Iya. Oh iya, selamat lagi. Selamat datang di BTS. Ini bukan disk kesayangan gue loh ya. Handphone gue namanya bukan disk kesayangan. Ntar kalau ada media yang framing apa langsung bantu. Oh tenang, buset, tenang, aman. Oke, jadi gimana nih Kang Egi? Kita Ya sekarang kalau mau temanya ngomongin tentang dinas apa lagi? kesehatan kan udah pasti kita ngomongin situasi HIV di Kota Bekasi ya. Oke. Gitu, apalagi ini episode kedua sengaja kita undang biar sebelum kemana-mana biar tahu dulu nih situasi HIV di Kota Bekasi itu seperti apa gitu kan. Jadi monggo buat para narasumber mungkin Bu Kadis atau Bu Kabit terlebih dahulu untuk situasi HIV dan kondisi HIV di Kota Bekasi saat ini seperti apa sih gitu kan. Silakan. Makasih, selamat siang buat teman-teman KPA apa namanya? Besti KPA. Besti KPA. Jadi memang bestinya Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bekasi. Kerjanya memang luar biasa, keren. Saya apresiasi karena Dinas Kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV tanpa teman-teman semua. Gitu, apresiasi. Berikutnya kalau bicara kejadian HIV di Kota Bekasi memang trennya meningkat. Kenapa trennya meningkat? Yaitu karena surveillance kita juga meningkat. Nah, jadi memang makin cepat kita menemukan, makin cepat juga kita penderita minum obat, makin cepat juga penyebarannya bisa kita tahan. Jadi kalau bicara data, kita punya 5.147 kasus HIV dan yang minum obat itu 3.524. Jadi kalau kita bicara minum obat, kita sih berharap semua penderita HIV bisa minum obat. Karena minum obat sebulan aja sudah tidak akan bisa menularkan ke berikutnya. Dari 5.000 ada 3.000. Tentu butuh peran kita semua nih, memberi semangat untuk semua penderita HIV untuk minum obat. Karena penderita HIV tentu butuh support, dukungan dari kita, gitu kan. Tanpa itu mereka juga sudah berat melewati hidupnya. Nah, makanya kita sebagai masyarakat, ayo kita bantu mereka untuk meminum obat agar upaya pencegahan bisa kita lakukan dari awal. Juga tidak lagi menulari ke lainnya. Mungkin itu sih sekilas tentang HIV. Jadi kalau misalnya kenapa trennya naik ya, jadi kita rutin melakukan pemeriksaan HIV di tempat-tempat yang memang menjadi target nih. Biasanya
Nah, dari tahun ke tahun jumlah screening atau deteksi dini yang kita lakukan terhadap masyarakat yang tergolong rentan itu memang makin banyak. Jadi bukan berarti kasusnya meningkat, karena sebenarnya kalau kita hitung presentasinya mudah-mudahan sih trennya menurun. Bila kita ambil proporsi presentasi di tahun 2003 hampir 2%, sekarang bukan hanya, tapi hanya 1% dari jumlah yang kita periksa. Oke. Itu menjadi resiko juga ya dok ya. Jadi ketika banyak yang dites pasti banyak temuan juga gitu kan. Tinggal bagaimana nih, mungkin KPA nanti pandang mungkin bersama kami semua dan seluruh stakeholder untuk bareng-bareng buat mencegah ya. Hulunya dulu kalau kata pandang. Benar. Hulunya dulu kita sosialisasi, genjarin ke populasi rentan. Betul. Hari ini yang kita genjarin populasi rentan, populasi umum gitu dok. Gitu. Lalu Kang Egy, tadi kan 5.147 orang dengan HIV di Kota Bekasi dok. Terus ada baru sekitar 3.500. Nah artinya kan yang kita pahami bersama ya, kalau orang dengan HIV kan wajib minum obat. Kalau enggak dia akan terus menerus bisa menularkan kepada orang lain gitu, meskipun penularannya tadi lewat hubungan seks misalkan gitu ya dok ya. Artinya masih sekitar 30% lebih gitu ya, ada 1.000 hampir 2.000 orang, 2.000 kurang ya yang masih belum sadar bahwa dirinya itu HIV dan dia masih berpotensi menularkan gitu ya dok. Betul. Gitu Kang Egy, berarti Kota Bekasi emang betul-betul butuh kerjasama lintas sektor semuanya untuk bisa menyelesaikan si penularan HIV/AIDS yang ada di Kota Bekasi ini pastinya. Betul. Oke, Kang Egy, coba deh nih, mumpung nih Kak Dinkes jarang-jarang nih kesini, gile lo. Jadi disclaimer dulu, jadi kalau Kepala Dinas Kesehatan ini kalau di KPA itu wakil ketua ya. Oke. Wakil ketua KPA gitu. Jadi ya izin wakil ketua. Izin wakil ketua. Mungkin tadi mungkin totalnya jumlahnya. Kalau misalkan secara kelompok umur jenis kelamin gitu, dok mungkin bisa dijelaskan mana yang paling banyak, apakah laki, apakah cewek, umur berapa, di usia produktif, apa lansia, apa anak justru ada gitu. Kalau bicara usia produktif pasti paling banyak. Jadi antara 25 sampai 50 tahun. Kalau bicara jenis kelamin, biasanya laki-laki lebih nakal. Ampun. Saya doang ini lagi laki-lakinya. This is the end. Jadi dari sekitar 393 kasus yang baru, 300 diantaranya laki-laki, 90-nya perempuan. Ini untuk kasus yang baru. Jadi untuk itu laki-laki ayo cobalah jaga, jangan sampai menularkan itu. Dan biasanya yang paling malas minum obat pun laki-laki. Emang laki-laki selalu salah. Saya habis ini siap untuk dites HIV. Membuktikan bahwa saya laki-laki dan baik-baik. siap disalahin gak nih? Siap juga disalahin ya. Makanya memang untuk orang penderita HIV memang bukan saatnya kita memusuhi atau kita melakukan intimidasi, tapi ayo dorong gitu kan biar mereka rajin obat. Karena memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan tapi bisa menyebarkan. Nah, untuk itu tentunya supaya dia nggak menyebarkan dia wajib minum obat. Peran kita nih semua nih, gimana? Yuk kita dorong teman-teman, apalagi fasilitas kesehatan di Kota Bekasi luar biasa. Pemerintah concern terhadap penanganan HIV. Kita punya 55 puskesmas yang siap memberikan konsultasi. Ya kan? Kita punya 49 rumah sakit yang juga rutin, yang bisa kita melakukan konseling di situ. Bahkan beberapa rumah sakit, kita punya 14 rumah sakit yang memang siap menerima untuk pasien penderita HIV. Jadi benar-benar kita sebenarnya nggak usah, kita tidak membatasi, tidak mendiskriminasi terhadap pasien HIV. Coba kita dorong. Nah, sekarang tinggal nih teman-teman yang memang penderita HIV, ayo gitu kan manfaatkan fasilitas ini. Toh tanpa biaya. Gratis. Obatnya, konsultasinya, layanannya. Tapi mau HIV Jangan dong. Iya. Oh, artinya Dinas Kesehatan ini udah siap tempur ya dok sebetulnya buat pencegahan penanggulangan HIV/AIDS. Tuh, Karena kita tidak mau lagi ada kasus-kasus baru. Oke. Berhenti di sini aja. Betul. Berarti ini sama 3-0 ya yang pernah kita bahas. Ya, betul. Tidak ada lagi kasus HIV baru, tidak ada lagi orang kematian karena AIDS sama diskriminasi. Dan tanpa diskriminasi. Oke. Jangan. Kalau ngomong-ngomong terkait 3-0 nih dok,
strateginya apa nih untuk pencegahan maupun penanggulangan untuk dinas kesehatan sendiri? Atau di tahun 2026 ini program apa sih yang terkait HIV yang ada di dinas kesehatan gitu? Jadi Strategi. strateginya. 3-0 ya. Iya. 3-0 itu kan berarti zero yang pertama adalah bahwa tidak ada kasus HIV yang baru. Kita Oke. berharapnya begitu kan. Artinya kan kita melakukan screening sebanyak-banyaknya dulu gitu kan. Dengan dilakukan screening sebanyak-banyaknya, kita berharap yang sudah dilakukan screening kemudian diketahui statusnya mengakses pengobatan. Kalau sudah mengakses pengobatan, kita berharap tidak akan menularkan lagi gitu ya. Termasuk juga kalau pada ibu hamil kan supaya tidak menular pada anaknya, dia sudah di screening dulu. Kemudian kalau memang positif, maka dilakukan pengobatan sehingga kita berharap tidak ada lagi anak yang HIV. Karena kalau untuk saat ini kita masih punya ada kasus anak ya. Iya. Masih. Iya. Kita berharap sih tidak terjadi lagi. Gara-gara laki-laki Bu, lagi nggak dong? Laki-laki. Emang laki-laki semua nih. ya yang jadi penyebabnya? Iya, laki-laki terus pokoknya yang salah. Tapi berarti di 2026 ini untuk programnya sendiri di dinas kesehatan apa itu dok? Terkait baik pencegahan atau penanggulangan gitu. Kalau misalnya untuk pencegahan dan penanggulangan kan kita juga tadi tahun ini kita kemarin ada workshop juga untuk pelayanan PDP. Oke. Jadi kita berharap nanti layanan PDP juga bertambah dari yang sudah ada. Kan kita sebenarnya sudah ada 28 layanan PDP. Kemudian kita masih punya ada 9 layanan PDP yang sudah siap sesungguhnya ya akan running berikutnya. Jadi 28 tambah 9 37. Kemudian kemarin kita workshop itu untuk 18 puskesmas. Jadi bertambah 37 tambah 18. Nah, berapa? Siapa yang matematikanya bagus? 55. Gitu. Dan kita berharap ya Bu, semua puskesmas itu nanti bisa layanan PDP semua, minimal semua puskesmas. Oke. Nanti rumah sakit juga. Iya. Layanan PDP tuh ngambil untuk penyedia obatnya gitu ya dok ya. Oke. Layanan Siap. pengobatan karena kan kalau untuk screening semua vaskes di Kota Bekasi sudah melakukan itu. Nah kalau misalnya kita nggak lanjut dengan layanan PDP-nya kan sayang ya, sudah diperiksa, sudah tahu hasil, pada saat mau mengakses pengobatan, mesti kemana nih seandainya vaskes tersebut tidak ada layanan PDP-nya. Iya. Oh, berarti Dinkesnya udah fight abis nih ya kan, layanan udah ready semuanya, udah siap mengobati, siap memeriksa, merawat, mendukung dan lain sebagainya ya. Jadi masyarakat Kota Bekasi ataupun yang tinggal di Kota Bekasi, ayo deteksi dini ya kan. Itu yang pertama deteksi Ya, dukung program Ending AIDS 2030 Trizero biar kita tahun 2030 nyampe gitu ya dok. Amin. Gak ada lagi kasus HIV baru di Kota Bekasi. Banyak nggak sih yang takut kalau diperiksa tes HIV? Banyak sih kalau kita ngobrol-ngobrol gitu kayaknya masih banyak sih dok. Makanya nih kita podcast terus nih. Daripada deg-degan, ini kan tes aja. Betul. Cepat jadi pengobatan. Biasanya deg-degan berarti yang melakukan. Padahal kan belum tentu semua tentu. juga karena perilaku yang itu ya. Bisa juga kan pada ibu rumah tangga Bisa. Nah itu bisa, dia. bisa ya. Dan Benar. penyakit ini kan menular itu kan akibat hubungan seksual ya. Nah, jadi nggak usah takut juga kalau memang kita tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Jadi masyarakat juga nggak usah terlalu takut gitu kan. Kalau memang tidak pernah berhubungan seksual dengan penderita. Oke. Kalau kita ingin meyakinkan pasangan kita penderita dia, ya mungkin bisa screening. Screeningnya gratis kan? gratis. Gratis. Betul. Tapi tadi tahu Kang Anggi, tadi tuh katanya masih ada ibu rumah tangga yang ditemukan HIV positif. Boleh share nggak sih dok? Ada berapa tahun per tahun ini atau total keseluruhan atau tahun ini aja deh? Udah ada belum sih ibu hamil biar kita enak nyalain laki-laki lagi? Ada ibu hamil yang
yang Ditemukan diperiksa HIV positif. kemudian ditemukan HIV positif. Ini cuma nggak hafal ini. Ibu hamil, Pasti gara-gara laki-lakinya ya, lagi tuh. kasus ibu hamil itu dari Januari sampai dengan Mei 2026 ada 30. Banyak loh Kang Egi. 30, aduh lagi hamil lagi Berarti nih. ada 30 laki-laki yang diam-diam jajan gitu. Bisa jadi. Apa jangan sekarang cewek jajan juga ya? Dan bisa jadi sih sekarang sebelum kita menikah, kalau kita misalnya Iya. tidak yakin dengan pasangan atau pasangan kita duga mungkin agak nakal, bisa juga dilakukan tes HIV. Oh itu catin ya. Catin. Catin juga kayaknya kemarin saya lihat ada angkanya juga. Ada nggak sih dok? Kota Catin Bekasi tahun ada. ini Ada ya, kemarin ada deh Mas Daniel. yang ketemu HIV positif. Ada Kasian kemarin banget dong ke Catin. Tapi lebih baik Ketahuan sih ya. Iya, benar, pada benar. nanti. Karena itu kan bisa menular secara dari 9. ibu penderita kepada anaknya. Jadi minimal kalau ketahuan itu bisa inilah ya. Bisa pengobatan, pengobatan langsung nih sehingga mencegah untuk tertular. Iya. Selama dia minum obat, dia nggak akan menulari pasangannya, Oke. Bahkan anaknya. bahkan anaknya. Sekarang untuk penderita ya udah ada nih caranya daripada Iya. menyebarkan, daripada meneruskan lagi penyakit. Benar. Jadi besti KPA nggak usah takut ya. Jangan takut. Warga Kota Bekasi nggak usah takut. Jangan. Pokoknya tes biar capeknya tinggi bisa terkontrol lah Yap. seperti itu. Apalagi nih? Tadi Apalagi? belum selesai. Yang mana? Ternyata Kota Bekasi masih nemu 9 catin. 9 catin. 9 catin. Berarti tuh ternyata sekarang bisa siapa aja bisa kena ya. Jadi nggak ngomong lagi nih HIV. Nih dia bandel suka Itu keluar dari 9 malam. cewek apa cowok dok paling banyak? 9. Cowok lagi jangan-jangan. Tangkap laki aja deh, jangan Dia ya. Jangan. punya ini. Jangan. Cowok? Iya, belum. Oh belum. Ya mudah-mudahan jangan sampai cowok lagi lah. Kayaknya Kayaknya sih laki, kayaknya. laki. Oke deh. Lanjut lagi deh Kang Egi deh. Nanti mungkin kita bisa sepil di belakang. Bener. Yang 9 tuh laki apa cowok? Oke. Banyak Laki kan? apa cowok? Laki apa cowok? Jadi artinya sama itu. Jadi lagi dong. Ya, tadi HIV mungkin udah. terkait apa namanya 2026 ya kegiatan 2026 biasanya di awal tahun itu nih. Di awal tahun itu sering di apa namanya serang nih, wah anggaran HIV sedikit atau bisa pertengahan tahun tuh. Suka ada berita rame, ini anggaran Dinkes kok sedikit. Walaupun saya juga sebenarnya pas ngobrol sama teman-teman di legislatif dewan gitu ya, ternyata ya DPR Dinkes itu mengalirkan dikit ternyata karena puskesmas itu sudah ada anggarannya masing-masing ya. Nah itu gimana mungkin dok biar misalkan nggak misperspektif nih gitu kan. Kadang kan di bawah itu netizen itu kadang kan wah ngiranya julid gitu. Julid. Nah biar mematahkan statement-statement yang nggak benar itu ternyata ya dinas kesehatan melalui puskesmasnya juga sudah peduli terkait pencegahan dan penanganan HIV. Monggo silakan dok. Kalau bicara anggaran, Siap. sementara ini sebenarnya kan HIV kalau kita bandingkan jumlah penduduk nih Kota Bekasi dengan jumlah kasus HIV, jumlah penduduknya 2,7 gitu kan. Penderita HIV-nya sekitar 5.000 gitu kan. Kalau bicara sementara ini bicara untuk kegiatan rapid test, untuk screening, untuk obat masih cukup. Tapi kan kita nggak cuma bicara yang ini nih, nggak cuma bicara yang 5.000, kita bicara yang 2,5 ini. Nah sekarang kegiatan promosinya, nah itu yang masih kurang. Sementara ini kan kita kasihan dengan penderita ini, di mana masyarakat begitu tahu ada penderita HIV, stigmanya kan jelek, gitu kan. Padahal di situ kan butuh peran kita nih, supaya kita memberi dukungan supaya mereka nggak menyebarkannya lagi. Kalau udah sakit ya terlanjur, mau gimana? Gitu kan. Sekarang gimana caranya kita bicara upaya promotifnya, upaya promosinya, gitu kan. Nah, promosi-promosi ini yang menurut saya masih kurang gitu kan. Sebenarnya orang melihat stigma nggak mau dengar aja kalau bicara HIV gitu kan. Padahal ini kan masalah kita bersama. Nah, saya sih berharap itu ada penambahan anggaran terkait promosi, juga terkait bagaimana kita bisa memberikan support untuk penderita.
Kalau bicara rapid test untuk screening dan obat Udah oke lah ya. sudah oke. Kemudian Layanan mungkin aman itu tuh. juga ya Bu, Sama perlunya peran lintas sektor kayak Di gitu. lintas dinas, sektor. betul. Iya. Dinas kesehatan nggak bisa berdiri sendiri. Sepakat. KPA juga nggak bisa berdiri sendiri karena ini masalah kita bersama. Nggak cuma masalah kita berdua, tapi Di episode pertama udah kita bahas ya. Iya benar. Pandang itu udah kita bahas di episode pertama terkait jadi dari bagaimana. tokoh agama, Betul. dari pendidikan, Yes, apalagi sepakat. kalau kita menemukan juga beberapa kasus anak juga menderita HIV akibat orang tuanya. Nah ini kan Ya. butuh dukungan semuanya. Ekstra tuh. DP3 masuk. DP3. Benar-benar. Oke, apalagi ada yang tanya lagi? Mungkin? Enggak yang gue highlight ya pokoknya kalau anggaran tentang P2 HIV naik ya KPA juga KPA juga naik ya. Tapi emang itu Yang tadi penting ada emang bener berarti kan Pandangan selalu ngomong di pencegahannya ini yang nggak ada yang fokus di pencegahan, makanya Promotif, di promosinya makanya termasuk podcast ini ya adalah salah Salah satu satu. media promosi Ya. gitu. Makanya mohon dukungannya ibu-ibu dokter semua gitu kan, semoga ya tidak cuman beberapa episode tapi terus Terus dong. ya mudah-mudahan target ending S 2030 dapat terlaksana. Kita capai sama-sama. Amin, 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 Sekali-sekali amin. dong penderitanya juga perlu. Oh iya pasti. dong, pasti, Dok. Ini karena Nanti episode kita akan- kedua, jadi kita mau yang punya lahannya dulu deh. Yang punya lahannya. Perlu mengulik sampai ke bawah. Iya, betul. Lanjut Kang Egi, ini kita bicara masih tentang tantangan ya. Hmm. Tantangan terbesar apa sih dok? Terkait ini pencegahan Ya. khususnya, pokoknya terkait isu HIV Pasti lah. banyak deh. Kalau HIV tantangan pasti banyak ya. Karena memang bagaimana masyarakat tahu gimana sih upaya pencegahan HIV itu nggak harus dihindari, tapi gimana masyarakat mau tahu dan sama-sama mau berusaha untuk melakukan upaya pencegahannya, gitu kan ya. Tantangan memang terkait tadi anggaran, terus habis itu SDM. Oke. SDM masih jadi kendala juga. SDM walaupun kita kita layanan PDP ada di 55 puskesmas, tapi tetap tenaga kita kan juga terbatas, gitu kan ya. Jadi itu yang dan luar biasanya lagi, ternyata banyak juga loh pasien HIV yang dari luar kota yang datang mengunjungi PDP kita khusus. Oh iya. Mereka melakukan pengobatan di daerah tempat tinggalnya nggak nyaman, Oke. karena takut orang ketahuan. Nah, akhirnya beberapa tempat puskesmas kita menerima penderita-penderita dari luar, dan itu tidak masalah juga buat kita, selama kita juga bisa memfasilitasi mereka. Yang satu yaitu tadi anggaran, SDM, juga kultur masyarakat kita, di mana Sangat kita heterogen ya. sangat heterogen. Kita daerah urban itu kan begitu banyak kepala, begitu banyak modal kultur ya, itu juga mempengaruhi penanganan HIV. Ada yang galak banget, ada yang bagus sekali. Kita juga tuh galak kok dikit juga. Enggak. Iya. Seperti itu. Mungkin itu Dokter Fevi bisa tambahin, Ya, apalagi tantangannya? itu sih Bu, sama. Intinya mah kita harus bareng-bareng lah, semua Nah, itu. sektor kita harus bersama-sama buat ending S 2030. Ya Gitu. bahwa HIV itu bukan hanya isu kesehatan saja gitu, tapi lebih luas dari itu gitu. Bagaimana juga memberdayakan orang dengan HIV gitu kan tentunya juga menjadi tantangan juga. gitu. Benar. Karena Nggak mungkin dinas kesehatan ya, yang ngurus pemberdayaan nah ya. bagaimana kan? Jadi mungkin masih di masyarakat kita gitu ya. Kenapa orang juga pada takut untuk diperiksa? Karena pada saat ternyata HIV positif, yang tadinya misalnya bekerja kan takut dipecat gitu Bu. Oke. Kan berarti Disnaker juga perlu memahami terkait dengan HIV, kemudian ya pengusaha-pengusaha seperti itu gitu. Karena kan kalau sudah sakit terus kemudian dia sebenarnya kan mau berobat gitu, tapi karena ada hal-hal lain nantinya malah kemudian jadi kehilangan pekerjaan, nanti malah ekonominya jadi makin gitu malah Oke. Dan ya itu prinsipnya nggak usah takut ya. Dia itu bisa melakukan hubungan seksual. Jadi kok cuma pegangan tangan, Iya, minum kan bekas juga menular. Bakal pelukan ya, Dok, ya? Tinggal bareng gitu ya dok ya. Tidak masalah selama tidak melakukan hubungan seksual. Oke. Kita melakukan hubungan seks pun kan kalau udah minum obat ya insya Allah aman lah ya. Iya. 1 bulan berturut-turut minum obat aman. Oke. Tapi tetap melakukan hubungan seksnya dengan yang Dengan sahnya. dengan sahnya ya ada. Sembarangan lagi ya kan, mentang-mentang bisa. Mentang-mentang saya ngomong ini langsung diserang. Elah. Udah,
Oke, Terakhir kayaknya ya. Dok, terakhir nih buat penutup, buat besti-besti KPA mungkin bisa share kepada masyarakat, kata-katain dong ya kan. Sampai Kata-kata hari ini. gitu ya. kata-kata hari ini. Ya mungkin bisa menyampaikan pada masyarakat Kota Bekasi bagaimana biar mereka bisa peduli dan mereka bisa care terhadap isu HIV, Mau tes. terhadap dirinya sendiri, mau tes HIV juga dan bisa mendukung Ending AIDS 2030. Sama Silakan. satu lagi, Apa- nggak boleh diskriminasi. Oh Ini ya, yang penting. jangan, penting tuh, penting Karena banget. masih ada aja gitu kan. Di Betul. tahun 2026 ini masih ada aja diskriminasi itu. Oke. Mungkin pesannya Siap, kata-katain dong. Kata-katanya yang pertama, itu gimana cara kita berhubungan seks hanya dengan pasangan di usia yang pas dengan pasangan juga yang halal, nah, ya kan ya. Terus yang kedua yaitu lakukan screening untuk orang sekitar kita, untuk kita apabila kita ada indikasi ke arah situ. Terus yaitu yang terutama jauhi masalahnya, jauhi HIV-nya, bukan penderitanya. Kita perlu memberi dukungan pada mereka supaya mereka juga bisa lepas dari beban ini. 30 2030 mudah-mudahan bisa terwujud. amin. 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 Sudah ada lagi kasus baru Amin. tanpa diskriminasi dan Tidak ada kematian. tidak ada kematian akibat HIV. Oke, jadi nih Kota Bekasi, jos. Harus jos pokoknya. Harus Udah? keren. Udah. Oke, terima kasih banyak Ibu dokter cantik, ya. Thank you banget, mama. Ya thank you banget ya, luar biasa. Oke, thank you Besti-Besti KPA sudah menyaksikan episode kedua dan sampai jumpa lagi di BTS Bincang Tanpa Stigma. Bye bye.